Baik, hadirin yang kami muliakan, memasuki acara inti selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri luar biasa yang tentunya berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu Bapak Hasan Ismail S. from MM. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mohon izin Pak. Bernama lengkap Hasan Ismail S. from MM. Tempat tanggal lahir mulai hari 20 Oktober 1980. Riwayat pendidikan beliau S1 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pengalaman kerja beliau diantaranya Direktur Utama PT Aska Medika 2006 sampai dengan 2008, ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Direktur Aska Medika Center 2016 sampai dengan sekarang, Komisaris Utama PT Banua Tuntung Pandang 2017 sampai dengan sekarang, dosen tetap prodi S1 Farmasistikes Borneo Lestari Banjarbaru 2018 sampai dengan sekarang, dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2006 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi beliau: Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Selatan 2014 sampai dengan 2018. Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan 2015 sampai dengan 2018. Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Tanah Laut 2014 sampai dengan 2018. Ketua Lembaga Perekonomian NU Provinsi Kalimantan Selatan 2015 sampai dengan 2017. Presidium Nasional Farmasi Indonesia Bersatu 2018 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja untuk itu kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada semangat nih mahasiswa ya. Apalagi kalau dari BEM mestinya semangatnya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulun hormati, ulun banggakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, kakanda kami Pak Dr. Afif, yang beliau barusan menemani Ketua BPH Yayasan Udiska ya, Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Uniska, yang ulun hormati, ulun banggakan berhadir di tengah-tengah kita saat ini Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon berdiri dulu, ini biar kenal mahasiswa kita nih. Yang kebetulan beliau juga adalah sampai saat ini Kaprodi di S1 Ilmu Hukum Universitas Borneo Lestari. Yang ulun hormati, ulun banggakan juga di sini hadir ada Sekretaris Prodi Universitas Prodi Hukum Universitas Borneo Lestari, Bu Debi. Mohon berdiri juga nih Bu Debi, biar mahasiswa juga tahu nih. Nah ini jadi ada dua dosen kami di Universitas Borneo Lestari pada Prodi Hukum yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang ulun banggakan, ulun hormati MC ya, moderator sekaligus pada kegiatan kali ini beserta panitia, adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum ini ya, Uniska, seluruh pengurus HIMA yang pada kesempatan kali ini juga berhadir di acara ini.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik rahmat serta hidayah jualan kita semua bisa berkumpul pada acara hari ini, dan semoga setelah kegiatan ini nanti kita akan banyak mendapatkan rahmat dan ilmu serta berbagi pengalaman untuk kemajuan, dan semua hal yang dicita-citakan oleh adik-adik sekalian dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu terlimpah curah kehadiran beliau ila yaumil akhir. Belum kayaknya kurang pas kalau di sini posisinya karena kada melihat slide. Jadi pindah ke depan aja ya. Ini masih COVID, makanya jadinya berjarak ya. Ulun di sini menerima permintaan dari Pak Dekan untuk memberikan materi ya, sharing saja pengalaman untuk adik-adik semua terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan organisasi itu untuk pengembangan karir kita ke depan. Sedikit berbagi adik-adik. Saya dulu kuliah di Jogja. Lulus SMA tahun 99, merantau ke Yogyakarta, dan ketika itu pilihan yang kemudian diminta oleh orang tua untuk saya ikuti tes masuk kuliah itu adalah kedokteran. Kebetulan hampir semua kawan di kelas waktu saya SMA itu lulus, dulu namanya UMPTN ya, kalau sekarang namanya SBMPTN. Hampir semua lulus di UMPTN tadi, masuk perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya adalah salah satu yang tidak beruntung di kesempatan pertama untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Jujur saya sempat down, sempat merasa tidak percaya diri begitu ya, kenapa saya tidak lulus itu. Kemudian saya mencoba untuk ikut tes di perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah diterima. Kemudian saya banyak bertemu dengan kawan-kawan yang di luar dari ilmu yang saya ambil gitu ya, di prodi yang saya ambil, dan akhirnya banyak membuka wawasan saya terkait dengan organisasi. Satu hal yang saya dapatkan ketika saya di Jogja adalah bagaimana kita berpikir kritis dan berani mencapai cita-cita gitu ya, atau berani bermimpi untuk cita-cita yang besar. Ada sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya ketika saya berorganisasi di awal kuliah di Jogja. Itu adalah ketika kami bersama kawan-kawan aktivis mahasiswa yang lain diundang oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan Gubernur DIY itu adalah raja ya, satu-satunya provinsi di Indonesia yang gubernurnya itu adalah raja, sehingga dia menjadi raja seumur hidup sekaligus juga menjadi gubernur seumur hidup. Dan jujur untuk bisa menghadap beliau itu susah sekali. Kalian beruntung punya gubernur di Kalimantan Selatan, Oman Birin itu sangat mudah ya untuk kemudian ditemui begitu ya. Bahkan datang ke acara kita di kampus, wah kalau di Jogja itu luar biasa kalau sampai gubernur atau sultan itu datang ke kampus kita itu ampun-ampunan. Dan kita bisa kemudian bertemu beliau juga luar biasa susah. Sampai akhirnya saya bisa berhadapan dengan beliau, bersalaman dan mendapatkan motivasi yang luar biasa ketika itu. Ada satu motivasi yang tidak pernah saya lupakan ya, yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, di Jogja ini sudah biasa menghasilkan teknokrat. Ribuan teknokrat sudah diluluskan dari Jogja. Jogja ini sudah biasa menghasilkan budayawan dan
sastrawan. Ribuan budayawan dan sastrawan yang luar biasa dilahirkan dari Jogja. Jogja ini sudah biasa melahirkan birokrat. Ribuan birokrat sudah lulus dan kuliah di Jogja. Tapi satu hal kata beliau yang akan selalu diinginkan oleh Jogja dan menjadi luar biasa adalah ketika Jogja itu melahirkan negarawan. Paham maksudnya? Kalau hanya sekedar lulus dari Jogja menyandang gelar sarjana itu biasa saja. Dan istimewanya bagi Jogja. Tapi ketika Jogja melahirkan negarawan, di mana lulus menjadi sarjana dan kemudian bermanfaat untuk bangsa dan negara, itu yang menjadi luar biasa. Salah satunya apa? Implementasinya adalah ketika alumni Jogja itu banyak yang menjadi kepala negara misalnya, menjadi menteri misalnya, menjadi tokoh-tokoh lembaga negara misalnya. Itu yang kemudian menjadi motivasi yang luar biasa. Dan kata beliau, kalau lulus Jogja ini hanya berpikir mencari pekerjaan, maka sayang sekali. Karena seharusnya kata beliau, lulus dari Jogja ini harus mampu untuk membuat pekerjaan, harus mampu menciptakan pekerjaan dan hal-hal yang besar. Itu pengalaman pribadi saya ketika bertemu tokoh pemimpin yang luar biasa gitu ya. Ya harapan saya juga menjadi motivasi buat adik-adik semua. Apakah kita hanya sekedar kuliah, kemudian mencari target lulus tepat waktu begitu ya, 8 semester? Kalau di Fakultas Hukum ini bisa 7 semester nggak lulusnya? Harus 8. Nggak ada yang 7 semester? Belum bisa ya? Wah, kalau kami di farmasi bisa 7 semester. Jadi 8 semester menjadi target untuk kemudian lulus di wisuda menjadi sarjana. Apakah hanya sekedar itu yang kemudian kita cari? Gitu? Apakah hanya sekedar itu pencapaian kita ketika menjadi mahasiswa dan lulus menjadi sarjana? Tadi kami sempat berdiskusi dengan Pak Dekan. Beliau luar biasa report ya, terkait dengan membangun branding ya, kemudian kapasitas akademik di Fakultas Hukum Uniska ini dengan menghadirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional. Beliau bercerita menghadirkan ketua komisi yudisial ya, ketua KY, betul ya. Kemudian menghadirkan ketua Pradi ya, Oto Hasibuan itu ketua Pradi pusat ya, bisa hadir di Uniska. Manfaatnya apa? Apakah sekedar hanya bisa mendatangkan, kemudian kalian bisa melihat, oh ini ya yang namanya ketua KY, oh ini ya yang namanya Oto Hasibuan itu. Apakah hanya sekedar itu? Tentu tidak. Harapan saya, harapan kami sebagai pendidik, ketika tokoh-tokoh besar tadi hadir di kampus kita, kalian bisa bertemu, maka mimpi kalian adalah suatu saat bisa sama atau lebih dari mereka itu. Itu juga yang tadi menjadi motivasi saya ketika saya bertemu dengan Gubernur DIY ya, bertemu dengan Sultan itu. Saya termotivasi. Suatu saat saya bilang saya akan jadi pemimpin yang sama dengan beliau. Saya apoteker. Tapi apa saya tidak boleh bermimpi seperti itu? Tidak kan? Maka saya harus mencari pengalaman di luar dari keilmuan saya agar kemudian saya bisa mengembangkan karir saya menjadi lebih baik. Kalau dibacakan tadi oleh moderator, oleh MC, kalian akan kaget. Di dalam kurikulum vitae saya untuk pekerjaan, saya itu pernah jadi camat ya. Percaya nggak apoteker pernah jadi camat? Kalau kalian belajar, nggak ada itu rumusnya di dalam ilmu pemerintahan. Kemudian seorang apoteker bisa menjadi camat. Tapi saya menjadi camat bukan karena basic akademik saya, tapi karena pengembangan diri. Dan satu hal yang paling penting kemudian dalam karir saya adalah saya aktif di dalam organisasi. Bahkan di sini ada komisioner Bawaslu Kalsel, bisa dikatakan nonsen beliau itu adalah seorang akademisi di sana.
Konsen beliau dulu kumlot kuliah S1 dan S2-nya. Tapi yang menjadikan beliau posisi komisioner saat ini adalah pengalaman organisasi. Betul ya, Pak Komisioner ya? Betul. Ya, pada suatu titik nanti kalian akan merasakan hal yang sama. Bahwa kalau hanya kita mengandalkan kemampuan akademik kita, maka karir kita akan biasa-biasa saja. Sepakat ya? Baik, kita lanjutkan ke slide-nya. Tadi hanya pengantar ya. Habis ini kita hanya menyelesaikan slide sebentar, terus lebih banyak diskusi ya. Saya berharap nanti kalian bisa banyak menyampaikan pertanyaan, kemudian opini begitu ya. Karena anak hukum mestinya lebih pandai bernarasi dibanding saya yang apoteker. Karena kalau di hukum itu kan kemampuan berdebat dan berargumentasi itu yang nomor satu ya. Karena tidak ada benar dan salah yang mutlak, yang absolut di hukum. Yang benar adalah yang paling mampu untuk meyakinkan orang lain, kan seperti itu. Ini hanya sekedar materi untuk pemahaman ya, pendalaman knowledge ya, bahwa karir itu ada definisinya gitu ya. Bagaimana kemudian ketika kita lulus gitu ya, tidak hanya sekedar menjadi sarjana, tapi kemudian memiliki masa depan. Saya ingin bertanya kepada Muhammad Rizky. Muhammad Rizky cita-citanya jadi apa? Masih belum ada cita-citanya. Masya Allah. Mbak Sapitri mau jadi notaris. Oke. Siapa lagi? Salahuddin? Kejaksaan, Pak. Jadi jaksa. Oke, mantap. Mas Muhammad apa ini? Tegar. Cita-citanya dia mau Mas Tegar. Jadi dosen, jadi akademisi. Oke, itu bahasa apa ya pakai jilbab itu? Jadi pengacara, advokat ya. Oke, banyak pakai baju saksi di kanan, yang pakai kacamata. Jaksa. Jadi jaksa. Yang di belakang sendiri ya. Iya. Jaksa. Jadi jaksa banyak banget jadi jaksa. Luar biasa. Kita rasa beri utang dari sini. Masnya yang di belakang? Iya. Pejabat negara. Apa jabatannya? Hah? Oh, legislatif ya, menjadi anggota DPR ya. Apalagi jadi ketua komisi 3 ya. Mantap. Selesai kasus Freddy Sambo. Dapat beliau ya. Oke, yang lain tentu juga punya cita-cita ya kan? Tapi terkadang antara cita-cita yang hari ini kita canangkan gitu ya, dengan realitas nanti kemudian kita sudah berproses dan lulus menjadi sarjana, tidak seperti itu. Maka itulah yang disebut sebagai karir. Ya. Di mana karir yang menentukan ternyata bukan kemampuan intelektual, tapi kemampuan kita beradaptasi di dalam organisasi atau lembaga. Tidak mungkin kan kalian ingin ketika bekerja hanya sebagai staff. Paham ya? Kan kalau pertama kali bekerja itu pasti jadi staff. Saya dulu waktu kerja jadi PNS pertama kali jadi staff di puskesmas deh. Jadi staff di apotek di puskesmas per hari ini. Nah bisa saya kemudian bekerja langsung jadi kepala puskesmas. Nah ada itu, ya tetap harus menjalani proses dari staff dulu. Tapi saya menjadi CPNS, jadi staff di puskesmas tahun 2008 itu. Seiring perjalanan waktu kemudian karir saya lebih cepat dibanding yang bareng sama saya 2008 menjadi staff. Atau bahkan yang sudah lebih dulu daripada saya menjadi staff itu. Saya mendapatkan lompatan karir yang luar biasa untuk kemudian menjadi kepala seksi pejabat eselon 4. Saya mendapatkan lompatan karir menjadi pejabat eselon 3. Ya. Dan itu semua kalau hanya ukurannya adalah intelektual, tidak bisa. Kalau bahasa kita itu di Banua kita ya, di orang Banjar itu banyaknya di orang pintar.
banyak orang pintar. Tapi yang kemudian mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi terhadap organisasi atau lembaga itu tidak banyak. Jadi kata kunci yang pertama apa tadi? Beradaptasi. Bisa tidak kita beradaptasi di lingkungan di mana kita bekerja? Apakah ada seorang troublemaker, mula huru hara, selalu akan menentang kebijakan yang ada di dalam organisasi itu, selalu berbeda dengan orang yang ada di lingkungan Anda itu, atau Anda kemudian bisa beradaptasi? Itu pertanyaan pertama. Jadi keywordnya adalah mampu beradaptasi. Yang kedua adalah memberikan kontribusi. Keberadaan kita di dalam organisasi atau di dalam lembaga itu jelas manfaatnya. Jangan adanya kita itu karena mau bawa apa-apa, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi masalah, gitu ya. Dan ketika kita tidak ada, orang happy berantakan. Terbayanglah, kita ada beri manfaat sudah. Bahkan bisa jadi kemudian menjadi masalah. Atau ketika kita tidak ada, orang bersyukur berantakan. Alhamdulillah aja Muhammad Rizky karena datang begawi hari ini. Itu luar biasa ya. Maka tidak akan mungkin kemudian kita akan mendapatkan hadir yang bagus di dalam lingkungan seperti itu. Tentu kontribusi positif untuk kemudian kemajuan organisasi atau lembaga yang akan diharapkan. Saya mau beri contoh pengalaman saya pribadi. Ini jangan dianggap kemudian saya sombong gitu ya. Nah ini berbagi saja, seri. Saya masuk tahun 2008 ke Puskesmas Hari dalam kondisi pelayanan yang di bawah standar. Seperti biasa, saya masuk pertama kali jadi pegawai itu jam kerjanya adalah 7:30 pagi. Pulangnya jam 7:30 siang karena pelayanan. Jam 7:30 saya on time datang ke Puskesmas. Alhamdulillah, nggak ada satupun pegawai yang lain datang. Itu gambar. Nggak ada satupun jam 7:30 pegawai lain datang. Saya sendirian di Puskesmas. Duduk, saya nunggu. Mana nih karyawan yang lain? Datang tunggal lingkungan satu-satu pasti. Dudukan menghadapi. Jam berapa kira-kira pegawai yang lain datang? Hah? Jam 9 dia datang. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena banyak perempuan karyawan di Puskesmas tadi antar anak. Nah ini pengalaman ya, ibu kita satu ini. Oh belum nih. Antar anak. Udah antar anak dulu aja. Habis antar anak kemana? Tetap orang minggu lagi. Ke pasar, hancur badan. Habis mengantar anak ke pasar pula. Nongkar iwak, nongkar sayur, ya kalau segala macam. Mbah Tuntong dari pasar bawa pulang. Bahara buah masak. Jadi persis jam 9 hanya jualan orangnya. Idealisme itu. Tadi kata kuncinya adalah yang pertama tadi apa? Beradaptasi. Yang kedua apa? Memberikan kontribusi. Nah ini yang paling penting. Apa bisa kita kemudian merubah budaya yang sudah ada tadi dengan kita yang lulus nih, orang baru ini ya? Apa yang kita lakukan? Pasti ada shock culture yang akan kalian hadapi nanti ketika kalian sudah bekerja. Saya menjamin nanti hendak jadi jaksa, yang hendak jadi apa tadi? Advokat, yang hendak jadi apa tadi? DPR dan segala macam. First time, di kesempatan pertama, kalian akan shock culture. Nanti kontak saya ketika kalian sudah kerja ya. Benar nggak yang saya sampaikan hari ini? Shock culture. Kaget. Dulu waktu kuliah diajarkan teori oleh Pak Dr. Apip seperti ini ya. Kenapa ketika saya bekerja berbeda? Ya. Maka kemampuan beradaptasi tadi sekali lagi yang akan menentukan.
Yang kedua, bagaimana kita berkontribusi, merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, tapi dengan cara tentu yang natural gitu ya, yang tidak harus kemudian kita menjadi musuh bersama. Tiap hari saya mengalami hal yang seperti tadi, datang ke puskesmas setengah 8, yang lain datang jam 9. Sampai pasien itu KO datang. Bayangkan itu. Pada satu titik saya harus membuat sebuah perubahan. Apa yang saya lakukan? Berkomunikasi. Yang pertama, siapa yang kita boleh berkomunikasi? Yang pimpinan dulu kan? Karena yang bisa merubah sistem itu adalah kepala puskesmas, pimpinan yang paling tinggi, yang pasti bisa merubah sistem. Apakah kemudian saya berkomunikasi dengan kepala puskesmas langsung diterima? Bisa langsung diterima langsung? Paham sudah sih? Tidak. Dan kepala puskesmas pasang, ya kita ini kayak gitu sudah. Ulun kali juga. Ya udah hati-hati. Kita di sini rata-rata binian. Ini ulun ada masalah gender ya. Mohon maaf ya. Karena buat biar ini kan dari ibu ulun ditutup ya kan. Komnas perempuan ya. Oh ini jalan materinya bahasa terlalu gender ya. Udah, ini fakta. Ya. Ini fakta yang kemudian ada di dunia kerja. Kita ini lebih banyak perempuan bahasa daripada laki-laki. Kalau puskesmasnya kebetulan begini kan. Dan sini kayaknya oke-oke aja gitu, fine-fine aja dengan situasi yang ada. Tapi jauh dulu, Bu, seiring waktu kita ini akan jadi sorotan. Kita ini adalah untuk tombak pemerintah untuk memberikan pelayanan, betul ya? Puskesmas tuh, apalagi ada orang sakit kan? Iya, saat ini orang sakit tidak menuntut. Tidak sampai misalnya kalian ya, mahasiswa hukum gitu ya, sakit ke puskesmas, melihat ada sesuatu yang kurang pas, melaporkan misalnya ke polisi atau melaporkan ke ombudsman ya, terkait dengan pelayanan, atau ke Komnas HAM sekalian karena pasien nih. Bisa jadi ada seperti itu kan? Saat ini belum. Tapi suatu saat ada pasien yang kritis, yang pikirannya kritis, maka dia akan bisa melakukan itu. Oh iya aja sih. Iya Bu. Apalagi presiden cara membaiki sistem ini. Nah ini tentu terkait dengan reward dan punishment. Hanya berbicara tentang penghargaan yang diberikan dan apa sanksi yang kita berikan kalau seandainya situasi seperti itu tetap berlangsung. Wah di sini. Kalau kayak itu coba kita cari solusinya pasar. Kebetulan pada saat itu belum ada sistem akreditasi di puskesmas. Akhirnya kami berinisiatif bagaimana agar puskesmas itu bisa mendapatkan ISO. Tahu ISO kan? Apa itu ISO? ISO itu adalah instrumen untuk mengukur standar, untuk mengukur seberapa baik sistem yang dijalankan. Makanya ada kan ISO 2001, ISO 2006, ISO 2002 dan seterusnya itu. Kalian bisa baca kan? Standarnya jelas di ISO itu bahwa pelayanan itu seperti ini. Semua unit di puskesmas itu harus ada standarnya. Kalau standar itu ditetapkan, SOP itu ditetapkan, bagaimana pelaksanaannya, dan yang diukur adalah kepuasan pasien. Nah, kutip lagi, sudah kepuasan pasien itu yang diukur. Maka seluruh pasien yang datang ke puskesmas kami wawancarai, kami ulangkan kuesionernya, instrumennya, menjawab seberapa puas pasien terhadap pelayanan saat ini di puskesmas. Hasilnya apa? 99% pasien menjawab tidak puas. Apa ada lagi? Sudah hasil penelitian ya loh. Kami objektif, artinya kami ada hak pejabat kami yang memandang bahwa pelayanan itu ada bagus. Tapi kalau sudah pasien siapa yang masalah?
hasilnya menyatakan bahwa 99% pasien yang datang ke puskesmas itu tidak puas. Terkajutan, seberantakan sampai kepala dinas tak lipik, ya, sampai ke bupati. Wah, bupati tahu Presiden harus ada perubahan. Harus ada sistem bagaimana merubah pelayanan yang dari tidak puas ini menjadi puas dan bisa kemudian terstandar melalui ISO. Baru kemudian kita bisa bekerja dalam tanda kutip memaksa ya orang di puskesmas itu untuk berubah. Dari jam 9 akhirnya dia masuknya jam setengah 8. Dia berkorban luar biasa itu. Mata anak balakas. Belanjanya di puskesmas aja belanjanya. Ada beli sayur datang atau iwak ya, belanjanya aja di puskesmas. Dia hanya punya kesadaran untuk mendahulukan tugas dia, pekerjaan dia dibandingkan kepentingan pribadi. Karena selama ini tidak ada kontrol. Pada saat itu pertama kali kami melakukan sistem absensi fingerprint. Satu-satunya lembaga di kabupaten pada saat itu yang pertama kali melaksanakan fingerprint itu. Kau lah didustai absensi jari. Hah? Ada nggak Pak? Amun nang kertas tanda tangan mencontek itu bisa jauh di kerang putih lah. Amun fingerprint kalau didustai ada apa? Alhamdulillah kedisiplinannya berubah. Sampai akhirnya kami bisa mendapatkan sertifikat ISO itu. Itu yang saya katakan di awal tadi adalah kontribusi. Kita orang baru bisa tidak kita merubah sistem yang salah, sistem yang tidak produktif, sistem yang tidak memuaskan menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan tidak salah saya waktu itu kerja baru kurang lebih 8 bulan bisa dapat ISO. Apakah selesai karir saya? Tidak. Dalam perjalanan selanjutnya ada lembaga lain yang kemudian memerlukan perubahan. Maka pimpinan kita di kabupaten melihat, wah ini Hasan kayaknya bisa nih ditempatkan di tempat lain yang perlu perubahan. Jadi orang waktu itu banyak yang kaget gitu ya, orang baru kok bisa karirnya cepat gitu. Tanpa orang sadari bahwa kita menghadapi tantangan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Tapi prinsipnya yang namanya kita bekerja sekali lagi adalah mampu beradaptasi dan mampu membuat perubahan. Itu yang kemudian akan masuk ke dalam pengembangan karir. Proses meningkatkan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Apa sih karir yang kita inginkan? Hanya ingin jadi karyawan biasa saja? Hanya jadi staf umuran? Atau ada capaian yang ingin kita capai? Baik dalam struktur maupun dalam hal yang lain. Ya kalau Muhammad Rizky belum mau kita takuni karena di akhir sesi baru kita takuni lagi. Sudah punya cita-cita belum? Ya Rizky. Di akhir sesi ini Anda harus ngomong bahwa Anda punya cita-cita sudah. Masa sudah jadi mahasiswa belum punya cita-cita itu kan? Ya ada gaul lah. Next. Nah, ini dari sisi manajemen sumber daya manusia, yang namanya pengembangan karir itu ada yang dilakukan melalui jalur individual, ada yang dilakukan melalui jalur institusional. Tapi dua-duanya akan mendukung kemudian karir kita ke depan. Kalau dari jalur individual, Anda sendiri yang mengupayakan, itu namanya adalah perencanaan karir. Apa saja yang Anda rencanakan dalam karir Anda? Yang pertama adalah pilihan bersifat jabatan. Pernah ada bermimpi jadi ketua, atau jadi wakil ketua, atau jadi sekretaris, atau jadi bendahara, atau jadi ketua bidang dan segala macam di organisasi? Pernah? Kalau lu jujur aja, setiap berorganisasi yang pertama ulun cari adalah posisi itu ketua. Nah,
Nah, kita jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara itu toh sama aja, jual apa aja. Ya, saya pribadi selalu mencanangkan pilihan karir saya untuk jabatan struktural itu adalah yang tertinggi. Resikonya sama, lampahnya sama, tapi benefit yang kita dapatkan dengan kita menjadi pimpinan tertinggi itu ya tentu berbeda ya loh. Ya lah. Ya. Pilihan bersifat jabatan. Yang kedua, pilihan organisasional atau lembaga. Kita akan memilih di mana. Tadi ada yang cita-citanya hendak di kejaksaan, berarti kan lembaga negara tuh. Ya. Tadi ada yang memilih hendak jadi advokat, berarti kan swasta. Karena law firm itu swasta berarti. Ada lah yang punya pemerintah, law firm itu. Firma hukum kan lah yang punya pemerintah, ada kan? Swasta kan? Maka berbeda antara budaya organisasi di lembaga pemerintah dengan di lembaga swasta. Pilihan bersifat penugasan pekerjaan. Ada yang sifatnya terikat, ada yang sifatnya open. Ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya lapangan. Itu pilihan kita. Contoh saya ini bukan orang administratif. Saya sangat tidak betah duduk di belakang meja. Saya orang yang senang ketika bekerja itu di lapangan. Berjalanan itu saya paling suka. Ya, maka Anda harus temukan itu. Mana yang saya lebih enjoy gitu ya, passion saya di posisi itu. Kemudian adalah pengembangan diri. Nah, ini ada. Apakah ketika kita bekerja atau memilih pekerjaan itu kita berpikir kenyamanan, atau dalam bahasa yang umum itu adalah zona nyaman, ajak, kayak itu aja gamiannya. Senang kita dengan kondisi seperti itu, stabil, hari-hari sama aja gamiannya loh, itu yang kita gawi. Atau yang kedua adalah tantangan, target. Mana yang kalian pilih? Kembalikan ke passion kalian. Saya pribadi orangnya tidak suka yang zona nyaman. Saya lebih suka dengan tantangan dan target. Alhamdulillah saya tidak pernah bertahan lebih dari 10 tahun di satu posisi itu. Saya pasti sudah gerah, nggak betah saya. Saya perlu tantangan baru. Saya perlu target baru, baik untuk lembaga atau organisasi maupun untuk saya pribadi. Nah itu nanti kalian yang memilih. Karena karir berdasarkan individual. Kalian yang merencanakan karir untuk diri kalian sendiri. Yang kedua adalah jalur institusional atau lembaga. Maka lembaga itulah yang kemudian memanajemen karir kalian. Mulai dari proses rekrutmen dan seleksi. Contoh tadi yang mau masuk di kejaksaan, kan itu lembaga negara kan. Tentu ada pengumuman dulu untuk rekrutmen, betul tidak? Ada persyaratannya, lulus P1 hukum, kemudian IPK 3,00 ya kan? Diutamakan yang pernah bekerja misalnya. Kemudian berpengalaman organisasi biasanya, dan seterusnya tuh, bisa beradaptasi dan segala macam. Setelah persyaratan administratif lolos, masuk ke tahap tes tertulis kan biasanya kan? Untuk masuk kejaksaan itu, ya tes tertulis, kemudian tes lagi psikologi, tes lagi terakhir adalah wawancara. Baru Anda bisa kemudian diterima bekerja di situ. Itu adalah manajemen karir yang ditentukan oleh lembaga tadi. Kualifikasi Anda sesuai atau tidak dengan kebutuhan lembaga. Kemudian alokasi SDM, alokasi sumber daya manusia. Anda nanti ditempatkan di mana? Karena di kejaksaan itu kalau tidak salah ada Intel, ada Pitsus, ada Pidu, ada apa lagi? Pidu apa lagi? TU-nya gitu ya. Tentu ada juga ya
Itsus, Induk, TU, ya, Intel. Jadi semua itu kebutuhan SDM-nya ditentukan dengan seberapa berbakat Anda, seberapa mampu Anda untuk berada di posisi itu. Yang menilai siapa? Yang menilai lembaga. Kemudian penilaian dan evaluasi tadi ya. Biasanya dimanapun Anda bekerja, ada masa apa namanya? Pertama kali orang masuk pegawai itu apa namanya? Orientasi atau magang. Kalau masuk PNS berarti masih CPNS, calon pegawai negeri. Berapa tahun? Biasanya 1 sampai 2 tahun. Habis itu kita mengikuti namanya prajabatan. Sebelum kita dapat jabatan, kita pra dulu, dites dulu, dilatih dulu, baru kemudian kita punya jabatan. Nah, itu adalah sistem penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu lembaga. Kalian layak atau tidak terus berada dalam posisi itu. Di swasta berbeda, ya, di swasta berbeda dengan di lembaga negara atau di lembaga pemerintah. Di swasta, hari ini Anda bisa jadi karyawan, besok sudah bisa jadi manajer. Percaya nggak? Iyalah, nggak ada di swasta itu yang pakai sistem merit dalam hal kenaikan pangkat dan jabatannya. Sebulan ini Anda posisinya supervisor, sebulan berikutnya Anda jadi direktur, bisa. Itu di swasta, ya. Karena sistem penilaian dan evaluasinya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan. Ada diklat. Makanya kalau Anda nanti kerja, apalagi di lembaga negara, itu berjenjang diklatnya. Tadi mulai dari prajabatan sampai kita diklat PIM 3, diklat PIM 2, diklat PIM 1, diklat administrator, diklat auditor, diklat fungsional, ya. Tergantung dari posisi yang kemudian nanti Anda tempati. Diklat aja terus. Kenapa? Karena kebutuhan pekerjaan, kemudian kebutuhan karir itu juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan Anda. Termasuk Anda berkewajiban untuk melanjutkan misalnya nanti kuliah di S2. Ya, tidak cukup hanya kuliah di S1. Next. Nah, ini saya baru dapatkan dari Instagramnya Kata Data. Karakter pemimpin tahun 2024 yang dibutuhkan anak muda. Nanti anak muda dah. Anak muda deh. Hah? Ada yang merasa sudah tua? Muda semua nih ya? Apakah sama dengan hasil survei nih? Coba lihat. Karakter pemimpin kita yang nomor 1 yang paling banyak diinginkan oleh anak muda adalah jujur, tidak korupsi. Iyalah. Apalagi ini bukan hukum ya. Orang hukum itu jujur dan tidak korupsi lah. Baru saja kita lihat di berita Hakim Agung di OTT oleh KPK. Padahal setahu saya yang orang farmasi, hakim itu adalah perwakilan Tuhan di bumi. Betul ya? Kalau tidak salah ya? Betul ya? Kalau dari situ pernah dengar itu enggak? Bahwa hakim itu adalah perwakilan Tuhan di manusia atau di bumi, ya. Makanya bahwa Rizky yang belum punya cita-cita, semoga jadi hakim. Tapi jangan hakim yang di OTT. Ya, tuh lihat. Mayoritas anak muda yang diwawancarai menginginkan pemimpin yang punya karakter itu nomor 1 adalah jujur dan tidak korupsi. Yang kedua, merakyat dan sederhana. Merakyat dan sederhana, artinya biasa ke bawah ya, berbaur dengan masyarakat. Sederhana berarti kita perlu pakai iPhone berapa? Yang sekarang terbaru 14 gitu ya. Bajunya kada perlu Gucci gitu ya. Atau apa? Yang lain ya, sepatunya kada perlu Louis Vuitton gitu ya. Jamnya kada perlu Rolex gitu. Berhendak jadi pemimpin gitu. Cukup yang biasa-biasa aja lah, sederhana.
Kemudian tegas dan berwibawa. Perlu pemimpin yang tegas dan berwibawa. Di sini ada ketua BEM. Hah? Ketua BEM-nya di bawah, ketua himanya mana? Oke. Kira-kira Rizky, ketua hima itu tegas dan berwibawa nggak? Sangat. Oh, salah. Tepuk tangan dulu untuk ketua hima. Karena karakter pemimpin yang diperlukan oleh anak muda adalah tegas dan berwibawa. Tapi jangan menghindari. Bedakan antara tegas dengan kasar. Paham ya? Tegas itu pasti diperlukan. Sepakat ya sih ya? Sepakat. Tapi kalau kasar, suka nggak? Nah, harus bisa membedakan antara tegas dengan kasar. Karena itu bedanya tipis. Siapa nama ketua hima? Panggilannya? Fuad. Jadi Fuad itu beda tipis tuh antara tegas dengan kasar ini. Harus bisa kita menseleksi, memfilter mana yang seharusnya bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi dan kinerja. Coba pilih semalam ketua hima. 4 memilih ketua hima. Oh nggak ada. Yang sempat memilih ketua hima siapa di sini? Ketua himanya dipilih oleh mahasiswa kan? Hah? Ada pemilihan kan? Oh, siapa yang pilih ketua hima? Oh, sistem tunjuk. Siapa yang menunjuk? Anggota. Ya, anggotanya kan berarti memilih kalau dua ini. Yang 4 pemilih si kuat itu siapa di sini? Saludin. Alasannya ada prestasi yang kuat itu jadi pemilih? Menurut dia apa prestasinya? Maksudnya lebih tinggi misalnya dari semester 3. Satu aja semester 3. Pada Amin. Sebelumnya pernah berpengalaman di organisasi? Belum tua? Kayaknya ada Pak. Oh ini loh, berpengalaman memimpin. Berarti orang yang punya pengalaman itu akan jauh lebih dipilih oleh anak muda dibanding yang tidak punya pengalaman. Mohon sebelumnya pernah jadi apa di organisasi? OSIS pernah. IPM. Kalau di kampus? Di hima. Waktu semester 1 sudah masuk hima atau belum? Belum Pak, pas semester 3. Oh, pas semester 3 aja. Oke. Kemudian kecakapan dalam memimpin. Nah, ini harus bisa mengorganisasikan himanya dengan baik ya, Bang ya. Taat beragama. Ternyata parameter agama itu ditempatkan paling bawah, hampir paling akhir. Kenapa tidak nomor 1 ya? Apa sudah tidak percaya lagi anak muda bahwa orang yang taat beragama itu sudah pasti jujur dan tidak korupsi? Hah? Ini unik loh. Ternyata parameter agama itu bagi anak muda tidak penting. Betul lah. Bagi Silahuddin Pak apa? Kayak itu juga kan? Iya. Biasa. Kenapa lagi menjual agama? Itu loh. Ternyata taat beragama itu tidak menjadi parameter utama. Ini bagi saya Pak, sama lah. Jadi jujuran kayak itu nomor 1 itu jujur dan tidak korupsi itu. Iya, karena kan banyak orang yang sudah kurang percaya lagi dengan orang-orang yang saling menjual agama. Kalau teman-teman saya di organisasi di tempat lain, mereka sampai kurang percaya dengan muka agama karena katanya ini juga cuma identitas agamanya saja. Faktanya tidak. Artinya anak muda sekarang melihat bukti, ya kan? Bukan casing kan? Iya, Bukan kopernya, ya, bukan covernya. Saya mencabut panjang, ya kan? Atau menggabis, ya. Ya mohon maaf. Bukan identitas itu ternyata yang menjadi utama bagi anak muda. Tapi anak muda sekarang lebih kepada fakta, lebih kepada apa yang dia lakukan, betul ya? Maka itu tadi bisa kita lihat. Dan yang luar biasanya apa yang di bawah posisinya? Cerdas dan pintar. Berarti kan
ternyata kan jadi ukuran yang tinggi bagi anak muda. Betul ya Rizky? Ada juga loh deh. Kalau dua misalnya pemimpin kita Binaon, ada apa aja lah? Ada apa? Oh ada apa ya? Juga kalau gue. Asal-asal duit juga kalau dipelajari. Kalau pintar, kau aja belajar lagi gitu kan? Nah ada juga buat kau di luar ini. Ini rahasia kita ya. Ikam isi gubernur karena lebih pintar lima aja lah. Hah? Ikam isi bupati wali kota karena lebih pintar lima aja lah. Tapi gambaran di sini loh. Cerdas dan pintar itu cuma 3,6%. Ini luar biasa ya, sesuatu kata baru ini. Ada apa dengan anak muda kita itu loh pertanyaannya? Atau bisa jadi anak muda ini merasa selama ini yang pintar-pintar itu mau mintari aja. Gitu kan? Gitu kan? Ya kelihatan pintar itu ternyata malah menipu rakyat. Gitu kan? Bisa jadi ya, akhirnya opini dia kemudian terbangun. Tapi bagi bapak pribadi miris, buat apa ada lembaga akademis? Buat apa orang misalnya pintar secara akademis kalau akhirnya tidak dipilih menjadi pemimpin? Jujur dari sini. Oke, next kita lihat akademik versus organisasi. Masih ada enggak mahasiswa di ruangan ini yang berpikir bahwa organisasi itu masih sesuatu yang berseberangan dengan akademik? Bukan jujur lawan Bapak. IPK-nya di semester 1 berapa? IPK di semester 2? IPK di semester 3? Belum ya? Sudah semester 3 ya? Ini semester 5 ya? Semester 3 berapa? 3,7. Semester 4 berapa? 3,7. Baru kali ini berorganisasi di semester 5? Semester 3 tadi Pak. Oh dari semester 3. Ada berkurang ya? Dari 3,8 dan 3,7. Apakah itu faktor organisasi? Bukan Pak. Oh. Mungkin pembelajaran kurang masih Pak. Oke. Itu luar biasa loh. Berarti ada gium akademik versus organisasi itu tidak berlaku bagi Puan. Karena dia tetap nilainya IPK-nya bagus dan dia bisa berorganisasi dengan baik. Itu ya Pak ya. Tapi bagi mayoritas mahasiswa kita masih ada gium ini. Sepakat ya? Bahkan sekarang di pengalaman Bapak ya, di kampus Bapak mencari mahasiswa yang mau menjadi ketua hima, menjadi ketua BEM di fakultas, menjadi ketua BEM di universitas itu berpaksaan. Betul, apalagi di farmasi. Masya Allah ngalihnya membujuki supaya akun berorganisasi. Karena bayangan mereka ketika berorganisasi maka prestasi akademiknya akan turun. Next. Nah, jadi jangan pakai rumus yang di atas bahwa kuliah itu berkebalikan dengan organisasi, saling bertentangan. Tapi pakai rumus yang kedua bahwa organisasi ditambah dengan kuliah itu adalah hebat. Sepakat ya? Gak ada tuh orang yang berorganisasinya bagus kemudian akademiknya jelek, itu gak ada. Itu alasan aja. Oknum yang dasarkan dana kuliah lalu pelariannya pelampiasannya ke organisasi. Akhirnya yang jadi jadi role modelnya adalah yang tadi. Tapi coba jadikan kuat role modelnya. Orang pasti akan melihat organisasi dan kuliah itu adalah suatu hal yang bisa digabungkan. Betul ya Bang ya? Yakin bahwa dengan kemampuan kita berorganisasi dan kemampuan akademik kita yang kita dapatkan melalui kuliah akan menjadikan kita menjadi lebih hebat. Anda pernah baca buku biografinya Soekarno tidak? Pernah baca buku biografinya Bung Hatta tidak?
Anda pikir Bung Karno itu akademiknya jelek kan? Hah? Bung Karno, kalau kita bicara organisasi Bung Karno, udah habis kita hari ini membahasnya kan? Saking banyaknya organisasinya Bung Karno. Tapi apakah pernah kita membahas bagaimana kemampuan akademiknya Bung Karno? Bung Karno itu kuliah di Teknik Arsitektur ITB, sekolah teknik zaman Belanda di Bandung itu. Dan hanya orang tertentu pada saat itu yang pribumi, yang orang Indonesia bisa kuliah di situ. Salah satu alasan dia bisa kuliah karena dia cerdas, karena dia pintar. Dia bersaing dengan orang-orang Belanda yang bisa kuliah di ITB. Dari 10 mahasiswa yang masuk, 9 orang Belanda, saya hitungnya orang Indonesia nya, yang orang pribuminya. Saking sulitnya masuk di situ, sampai WIN-nya masuk ITB kali loh. Orang pintar yang mau kuliah di sana, dan salah satunya adalah Bung Karno. Tahu lah, salah satu tugas akhirnya Bung Karno itu kemudian menjadi salah satu bangunan yang ada di Belanda. Artinya apa? Secara akademik tugas akhirnya itu luar biasa loh. Sampai dipakai menjadi rancang bangun atau master plan yang dipakai untuk bangunan di Belanda. Hebat berarti Bung Karno itu secara akademik. Namun kita merasa yang penting organisasi Pak, kuliah tapi penting juga, itu salah. Karena ketika Anda berorganisasi tidak punya kemampuan akademik yang baik, secara literasi, secara narasi, Anda tidak akan bagus. Wawasan, pemahaman, kemampuan membuat keputusan sangat ditentukan dengan kemampuan akademik Anda. Apalagi di sini nanti calon sarjana hukum. Kemampuan Anda memahami, menghafal undang-undang, pasal-pasal ya loh, membuat argumentasi terkait dengan pasal-pasal itu ya, kaitannya dengan kasus yang Anda hadapi, itu semua tergantung kemampuan akademik Anda. Jadi kalau berorganisasi, role modelnya yang hebat dong, yang bagus dong. Pakai role modelnya Soekarno, pakai modelnya Bung Hatta. Kalau Bung Hatta ada perlu kita ragukan lagi kemampuan akademiknya, karena doktor ilmu ekonomi, begawan ilmu ekonomi Bung Hatta itu pintar luar biasa. Jadi tokoh-tokoh dulu yang menggerakkan Indonesia ini bukan orang bodoh. Kebangkitan bangsa, Budi Utomo siapa yang mendirikan? Lihat tahu lah? Hah? Yang mendirikan Budi Utomo siapa kita? Aduh kan ingat. Siapa di sini? Kan yang mendirikan Budi Utomo siapa? Yang memicu akhirnya kebangkitan bangsa. Para dokter di Stopia. Dokter. Ada dokter orang ada pintar? Orang pintar. Siapa? Dokter Sutomo. Dokter Wahidin Sugirohusodo. Aduh, akan itu. Apa ingat kalau sejarah bangsanya? Tidak ada negara kita ini kemudian berdiri, lahir gitu ya, tumbuh itu tanpa pemikiran orang-orang yang pintar. Secara akademik mereka cerdas, secara organisasi mereka luar biasa. Maka berdirilah organisasi pergerakan sampai melahirkan bangsa kita ini. Kalian lihat sendiri sejarah berdirinya Universitas Islam Kalimantan. Apakah yang mendirikan Universitas Islam Kalimantan ini orang ada sekolah? Mau tahu? Adalah orang yang ada berpendidikan yang jadi pendirinya Uniska MAB ini. Ada yang tahu siapa yang mendirikan Uniska MAB? Saya Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini kampusnya sendiri loh, masa kada tahu kenapa melaporkan Lama Habib deh. Ayo, siapa pendirinya Uniska MAB? Hah? Ayo kuat, Ketua Hima. Siapa pendirinya Uniska MAB? Ano ba yung ganun sa like kayo nag-jam-jam?
Mereka semua itu adalah akademisi dan pejuang. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu lah. Tapi mereka, saya salah satu saksi ya, lahirnya Uniska, kemudian besarnya Uniska itu, saya salah satunya yang menjadi saksi. Bahwa memang kemampuan akademik dan kemampuan dalam berorganisasi lah yang akhirnya melahirkan Uniska. Kemudian membesarkan Uniska sampai sekarang, kalian bisa melihat di situ. Pernah punya mimpi lah Tuhan, suatu saat akan mendirikan perguruan tinggi juga. Nah, dan kepikiran sampai sana ya. Sayang sekali. Ya, harus punya cita-cita yang hebat, harus punya cita-cita yang besar. Kita bisa lulus itu jangan menjadi pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan. Next. Ya, kita sharing sedikit lah. Kehidupan mahasiswa saat ini apa? Berdiskusi, kuliah dengan baik, atau banyak mainnya? Jujur. Kita aja tahu apa sih kehidupan mahasiswa saat ini, apa sih kita merasakan sebagai mahasiswa? Ini semester berapa? Semester 5 tuh selama 5 semester. Mau 5 semesternya apa kehidupan? Kuliah kos ya. Kupu-kupu apa? Diskusi, organisasi, kuliah, kos ya. Kos kan di Banjarmasin? Pulang ke rumah? Oh, pulang ke rumah. Kenapa deh? Organisasi terus? Acara? Sharing-sharing apa lagi? Tentang perkuliahan ke depan. Kemarin pas online seperti apa? Kehidupan mahasiswa Kalau pas pandemi kemarin. semester berapa? Satu di kampung aja. Di kampung aja pokoknya Banyak online. Online, ya? Bantu orang tua. bantu orang tua. Merasa nggak ada sesuatu yang kurang pada saat itu? Kurang Pak. Kalau sekarang kehidupannya sudah normal lagi ya sebagai mahasiswa ya. Banyak diskusi, banyak berorganisasi, kuliah, tugas ya. Itu fakta saat ini kehidupan mahasiswa. Ada yang lain? Ada yang sambil bekerja? Yang pegawai di mana? Di Telkomsel. Beliau bekerja sambil kuliah. Semester berapa? Semester 5. Ini extraordinary, luar biasa. Ya, oke. Mahasiswa tok aja atau ada pekerjaan lain atau apa? Kerja juga. Kalau itu? Wah. Sama kuliah itu aja. Saya sedikit sharing ya. Waktu saya kuliah, saya punya dusun binaan di daerah Gunung Kidul, yang ketika itu menjadi kabupaten paling tertinggal dan daerah paling miskin di daerah istimewa Yogyakarta. Di saat kawan-kawan saya bermain, bersenang-senang, kami turun ke desa itu setiap akhir pekan. Saya menganggap desa itu adalah laboratorium hidup saya. Saya banyak belajar, banyak beradaptasi, banyak mencari pengalaman dengan saya langsung terjun ke masyarakat. Saat kawan-kawan itu hanya fokus bagaimana dia kuliah, saya sudah belajar bagaimana hidup di masyarakat. Pada saat kawan-kawan saya kuliah, saya sudah membangun jiwa entrepreneur saya. Sejak semester 3, saya sudah menjadi distributor majalah di kampus saya. Saya sudah buka warung ikan bakar di dekat kampus saya bersama dengan kawan-kawan yang lain.
Bagaimana kita membangun karakter, membangun mental, membangun cita-cita itu dimulai dari mahasiswa. Sayang sekali waktu Anda kalau hanya sekedar berorganisasi saja dan kuliah saja. Dan yang paling saya rasakan manfaat ketika saya kuliah itu adalah saya kuliah di Jogja dan bertemu dengan orang-orang besar. Saya sempat menjadi murid langsungnya Prof. Amin Rais. Saya pernah berdiskusi berkali-kali dengan mantan Wakil Presiden Indonesia, Prof. Budiono. Saya pernah berdiskusi sampai malam, sampai subuh dengan mantan Ketua KPK, Prof. Busro Mukondas. Saya mencari orang-orang hebat yang ada di Jogja itu untuk saya belajar dan berdiskusi. Karena saya selalu berharap aura mereka itu akan bisa saya dapat. Rizky sudah pernah ketemu siapa aja orang besar, orang hebat selama kuliah 4 semester? Masih? Pernah ketemu sama siapa aja orang besar, orang hebat, berdiskusi langsung itu kenal langsung? Pertama harus belajar dulu sama profesor, dokter Rizal. Ya, terus? Kan itu beberapa pimpinan universitas dari UNB juga ketemu profesor yang rektor itu. Yang lain di luar dari itu? Kemudian tempat di Banjarmasin nanti temukan. Wali kota mungkin ya, kalau Banjarmasin ya, Pak Ibu ya. Selain itu? Banyak Pak mungkin itu. Iya. Kesana juga. Kira-kira dengan bertemu mereka itu ada hal yang berbeda nggak? Dengan pemahaman Anda, dengan cita-cita dan seterusnya. Pertama orang terkesima sehingga membuat lo yakin lo harus berada di posisi yang dimiliki oleh sendiri. Jadi ketika nanti ada dalam posisi yang sama, itu dijawab aja ya. Jadi manfaatkan betul hari-hari Anda itu untuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Karena Anda akan menyesali kalau kita hanya sekedar kuliah, organisasi dan lain. Banyak hal yang bisa kita bangun dalam hidup kita. Mulai dari mahasiswa. Dan satu hal lagi, keuntungan jadi mahasiswa itu apa? Boleh salah. Jangan pernah takut berbuat salah ketika Anda menjadi mahasiswa. Tidak ada orang yang akan menjudge Anda itu salah, karena Anda masih belajar. Lakukan apapun, explore diri seluas mungkin, karena Anda tidak akan mungkin disalahkan. Ya, saya berbangga hari ini bisa bertemu Anda. Berharap ada inspirasi yang bisa saya tularkan kepada Anda semua. Dan suatu saat kita bertemu bukan lagi sebagai saya adalah dosen dan Anda adalah mahasiswa, tapi bisa jadi di sini kita bertemu Mas Rizky yang jadi hakim, hakim agung lagi. Ya, ada yang tadi jadi kajari, jadi kajati, gitu ya. Ada yang jadi ketua pradi, gitu ya. Yang advokat tadi. Ada yang jadi apa? Kepala kehakiman, gitu ya. Dan seterusnya. Tidak lagi hanya bertemu, jadi apa yang kamu? Saya melihat wajah-wajah yang suatu saat nanti akan memimpin negara ini. Itu yang menjadi harapan saya, hadir di keluarga. Next. Nah, karakteristik mahasiswa tadi sedikit banyak sudah tergambarkan ya. Hanya menganggap bahwa kuliah dan organisasi itu sesuatu yang berbeda. Ada yang menganggap ya saya jadi mahasiswa itu ya kuliah. Tidak perlu kita berbuat hal yang lain gitu. Tidak perlu ada import atau capaian besar yang bisa kita lakukan sejak kita menjadi mahasiswa. Tidak perlu kita banyak berdiskusi, bergaul dengan orang-orang yang hebat gitu ya, ketika kita mahasiswa. Tidak perlu kita kemudian memacu diri kita untuk melakukan sesuatu yang baru itu, karena kita takut berbuat kesalahan. Itu karakter mahasiswa. Ketika itu kita rubah, maka insya Allah kalian akan berbeda lagi. Next. Cara sederhana untuk kemudian membuat priority matrix atau diagram prioritas. Apa yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam diagram sebelah
Kalau dari kalian itu sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri. Yaitu high urgency. Tentukan yang prioritasnya paling tinggi atau urgensinya paling tinggi untuk kalian. Kemudian yang low urgency. Tulis di sini semua aktivitas kalian saat ini. Jangan hanya di pikiran. Tuangkan dalam bentuk diagram itu. Dalam 24 jam hidup kita, 7 hari dalam 1 minggu, apa yang kita lakukan setiap hari? Mana yang masuk di dalam high urgency dan mana yang low urgency? Pernah nggak menulis itu? Enggak lah, hidup aja ya lah. Jalannya aja Pak ya, seperti air mengalir ya lah. Ya, sehari-hari kayak di pangkal nih. Nggak seperti itu. Ya. Jadi tidak seperti itu ya. Buat secara tertulis seperti ini. Mana yang menjadi prioritas utama Anda, mana yang menjadi prioritas yang tidak utama. Karena dengan Anda menulis itu baru ketahuan 24 jam hidup Anda itu untuk apa? Banyak guringnya aja kah? Banyak mainnya aja kah? Atau hanya rutinitas biasa? Yang di sini. Orang yang sukses 24 jam dalam hidupnya sehari semalam itu, dia mengalokasikan waktunya untuk belajar itu adalah 12 jam. Berarti separuh hidupnya setiap hari itu untuk belajar ya. Hanya 4 jam dia mengalokasikan waktunya untuk istirahat dan bermain. 4 jam. Sisanya adalah bekerja. Artinya porsi kalian seharusnya lebih banyak untuk belajar kan? Dan belajar itu tidak hanya mengira. Explore semua hal yang bisa kalian lakukan untuk karir kalian, untuk masa depan kalian. Next. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan harapannya setelah ini nanti kita ada diskusi. Sampaikan saja apa yang Anda inginkan untuk diketahui bersama, atau apa yang Anda rasakan untuk kemudian kita bisa curhat bersama ya, terkait dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa sekali. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang berhadir yang mungkin tinggal lingkaran kecilnya saja. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, jangan sampai MC-nya yang bertanya, kan agak ini gimana gitu ya Bapak. Ayo, siapa mau bertanya atau mau diskusi atau mau sharing juga nggak apa-apa. Jangan tunjuk-tunjuk dong, tunjuk diri sendiri dong, jangan tunjuk orang lain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, perkenalkan nama Bapak Andi Zulfariat Fauzi. Belum berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai mahasiswa dan saat ini berproses di Masan. Tentang apa yang pengen sampaikan tadi, yang dapat ulun pahami itu berdasarkan dari pengalaman apa yang pengen lakukan dari Yogyakarta, kemudian pengen menimba ilmu, dan ilmu itu pengen terapkan dalam dunia pengen sehari-hari. Jadi ulun yakin pengen bisa memberikan solusi ketika ulun berpikir ulun ingin menjadi mahasiswa yang cukup produktif, di mana ulun memiliki cita-cita Banjarmasin itu jangan hanya sebagai patokan khusus untuk meneliti ilmu hukum itu di Yogyakarta atau di daerah Jawa sana. Ulun yakin sekitar beberapa tahun ke depan Banjarmasin akan tempat jadi penelitian, dan Universitas Unisra ini akan menjadi wadah paling pertama. Nah, lantas setelah pengalaman yang dilakukan dan memiliki suatu proses yang cukup terkesan bagi ulun, solusi apa yang harus dilakukan ketika menjadi mahasiswa, dan langkah apa yang dilakukan setelah ulun nanti lulus?
agar nanti cita-cita yang Ulun inginkan ketika Uniska ini menjadi lembaga riset yang menjadi patokan bukan hanya di daerah Jawa, tapi Banjarmasin itu bisa, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan dan Ulun pertanyakan. Terima kasih. Apabila ada salah kata yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, mau langsung dijawab atau ditampung? Jawab aja. Baik, Mas Fauji ya, atau Bang Fauji nih. Yang pertama, ketika kita menginginkan sesuatu itu menjadi epicentrum, menjadi pusat perhatian, itu tentu harus ada keunggulan atau sesuatu yang unik. Saya dari sekian mahasiswa itu yang ada di depan melihat Mas Fauji itu adalah salah satu epicentrum saya. Dari tadi loh ya, perhatian saya itu selalu ke Mas Fauji. Kenapa? Satu, Mas Fauji potongan rambutnya berbeda dengan yang lain. Paham ya? Saya menganggap bahwa Mas Fauji itu unik. Betul ya Mbak ya? Dari sekian peserta ya, yang akan kita lihat itu secara visual adalah Mas Fauji salah satunya. Karena Mas Fauji itu menarik, Mas Fauji itu unik gitu. Tapi apakah Mas Fauji unggul? Saya belum tahu. Tapi nomor satu, unik dulu. Dan unik itu perlu karakter yang kuat. Saya tidak tahu apa visinya Fakultas Hukum Uniska. Tapi saya memberi gambaran di Universitas Borneo Lestari, karena saya salah satu yang membidani universitas itu berdiri. Kemudian menetapkan bersama di statuta visi dari universitasnya. Ya. Kami menetapkan bahwa visi Universitas Borneo Lestari itu berbasis kearifan lokal. Saya datang ke sini pakai baju Sasirano. Setiap background yang ditampilkan oleh Universitas Borneo Lestari itu harus ada unsur motif khas Kalimantan. Kami mengangkat kearifan lokal sebagai basic penelitian kami. Contoh apa? Di bidang sosial humaniora kami mengangkat adat Banjar berfilosofi pendidikan Baiman Bautung Batua. Tahu nggak siapa yang menetapkan filosofi itu? Hah? Siapa yang menetapkan filosofi orang Banjar dalam mendidik anak itu? Baiman Bautung Batua itu siapa? Yang jadi nama Universitas Islam Kalimantan itu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kemudian mengangkat filosofi pendidikan keluarga di dalam lingkungan kerajaan Banjar pada saat itu adalah Baiman Bautung Batua. Saat ini kami sedang meneliti itu, dikaitkan dengan prodi yang ada di Universitas Borneo Lestari. Dalam hal pendidikan kami punya PGSD. Kemudian dari sisi manajemen kami meneliti tentang filosofi itu, bagaimana implementasinya dalam manajemen usaha, manajemen organisasi yang ada di Kalimantan Selatan. Di hukum kami juga meneliti tentang bagaimana peran filosofi Baiman Bautung Batua itu terhadap struktur dan lembaga hukum yang ada di Kalimantan Selatan. Saya rasa dengan keunikan yang kuat, ya, dengan ciri khas yang kuat, tentu kita akan menjadi rujukan. Karena berbeda dengan yang ada di Jawa. Kalau kita hanya bersaing di hal yang umum, di hal yang general, sampai kapanpun kita tidak mungkin akan bisa mengalahkan mereka. Paham ya Mas Fauji? Bahasanya itu bawa pintaran, kalah kita. Baharatan fasilitas, kalah kita. Tapi kalau kita punya sesuatu yang berbeda, yang unik, yang punya karakter yang kuat, orang akan memperhatikan kita. Bukan hanya mimpi untuk jadi epicentrum nasional, bahkan internasional pun akan datang ke tempat kita karena berbedanya kan. Saya kasih bocoran lagi terkait dengan hukum. Orang pertama di Indonesia yang kemudian membangun lembaga hukum
lembaga hukum agama atau peradilan agama itu adalah Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari. Keren. Dan itu dibuktikan dengan fakta. Ya. Ada surat yang dikeluarkan oleh Raja Banjar ketika itu yang memberikan dekret atau memberikan SK kepada Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari untuk membuka atau mendirikan peradilan hukum agama di Kerajaan Banjar. Bahkan itu menjadi lembaga peradilan agama formal pertama yang kemudian ada di Indonesia. Loh, masa saya apoteker lebih paham daripada Anda yang mahasiswa hukum? Ya tak, Mas Wahyu? Kajian itu yang mestinya diangkat. Ya? Atau apa lagi? Terkait dengan misalnya hukum adat Dayak. Ini kan sesuatu yang berbeda kan? Dayak itu kan cuma ada di Kalimantan kan? Betul ya? Sesuatu yang unik yang bisa kita angkat terkait misalnya dengan hukum adat pemanfaatan lahan gambut misalnya. Bagaimana mereka menjaga hutan adat itu menjadi sesuatu yang sakral. Bisa tidak kemudian itu berkaitan dengan penelitian hukum? Hukum adat berkaitan dengan hukum formal khususnya di bidang lingkungan misalnya. Paham Mas Pak? Di tengah gempuran perkebunan kelapa sawit, di tengah gempuran investor tambang misalnya, bagaimana hukum adat itu bisa mempertahankan hutan adat kita misalnya. Itu bisa jadi kajian penelitian yang luar biasa kalau kita mau menjadi epicentrum nasional atau internasional. Jadi kata kuncinya apa tadi? Unik. Hanya itu aja. Cari sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Oke ya? Baik, selanjutnya saya persilahkan lagi kalau dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya, persilahkan. Atau ingin berdiskusi atau ingin sharing pengalamannya. Izin untuk menghadiri, nama saya Syukur Prasetyo, saya mahasiswa biasa dari Fakultas Hukum. Karena memang seminar ini bertajuk kreativitas mahasiswa dalam organisasi untuk pengembangan karir mahasiswa, dan sekarang karir mahasiswa yang berorganisasi diajarkan bagaimana berorganisasi ketika kita belajar menjenjang karir kita dan dengan cara menjilat. Saya diajarkan seperti itu. Kita diajarkan mencari muka. Ketika kita sudah dapat jabatan, ketika kita sudah dapat mencari muka, baru kita bisa berdiri atas ideologi seorang. Sedangkan kita tahu pendapat mungkin mau koreksi dari Tan Malaka mengatakan bahwa harta terakhir dimiliki oleh seorang pemuda itu adalah ideologinya. Nah, seringkali ini ajaran-ajaran seperti ini bertentangan dengan ajaran-ajaran pemuda pada saat zaman dahulu. Hingga aksi-aksi sekarang yang terlalu jalan itu bukan aksi atas idealisnya, merupakan aksi atas orang-orang yang ada berkepentingan. Itu jadi permasalahan sekarang kita. Mengapa karir mahasiswa itu hanya organisasi yang karirnya bisa mulus? Karena mereka menggunakan trik adalah mencari muka dan ujian. Itu untuk sekarang ini Pak, mungkin untuk zaman dulu beda. Dan yang itu jadi permasalahan kita, bagaimana mahasiswa yang memiliki idealis banyak tidak mengambil sesuai dengan apa yang dijurusannya. Mereka berdiri sendiri walaupun kehidupan mereka tidak luar biasa. Mungkin ini pendapat saya mengenai karir mahasiswa berorganisasi untuk karir selanjutnya. Mungkin Bapak ada pandangan lain mengenai hal itu. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan apa yang menjadi pandangan Mas siapa? Syukur ya. Jadi Mas Syukur, saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Tidak perlu kita perdebatkan itu ya. Hanya memang kita harus melihat bagaimana karakter mahasiswa saat ini, yang pasti berbeda dengan karakter mahasiswa di masa yang lalu. Betul ya? Di zaman saya menjadi mahasiswa saja karakternya jelas berbeda dengan di zaman Anda. Di zaman saya, aktivis organisasi itu betul-betul mencari jati diri, ya, betul-betul mengeksplor dirinya itu seluas mungkin. Apalagi saya kuliah di Jogja kan. Lingkungan di Jogja itu sangat mendukung orang itu untuk kemudian kritis. Lingkungan di Jogja itu mendukung untuk kita bisa mengeksplor diri kita, bergaul,
kemudian dapat mentor orang-orang hebat gitu ya, tokoh-tokoh nasional. Itu privilege saya. Itu keberuntungan saya ketika waktu saya mahasiswa. Dan kemudian itu yang membentuk cara berpikir dan karakter saya ketika saya bekerja. Sepakat ya Syukur ya? Syukur sekarang posisinya kuliahnya di Uniska. Lingkungannya adalah Kalimantan Selatan, di mana karakter mahasiswanya juga tentu terpengaruh dengan lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Tidak bisa kemudian mengambil karakter dan inspirasi dari Jawa misalnya. Tetapi di setiap zaman, di setiap masa, di setiap waktu, di setiap komunitas pasti akan muncul pribadi yang berbeda. Sekarang apakah kita mau konsisten atau tidak berbeda? Maksudnya, ya, Tan Malaka itu menjadi tokoh besar sampai saat ini. Tapi apakah dia karirnya bahagia? Tahu kuburannya Tan Malaka di mana? Kan? Bahkan sampai sekarang negara yang dia bangun, yang dia cita-citakan, yang dia perjuangkan tidak pernah mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu di mana kuburannya Tan Malaka. Tapi apakah nama Tan Malaka hilang? Itu pertanyaan. Orang besar itu tidak akan bisa hilang walaupun tidak ada kuburannya, tidak ada monumennya. Karena yang dia tinggalkan adalah apa? Pemikiran, spirit. Sampai kapanpun kamu tidak pernah bertemu dengan Tan Malaka, kamu mengutip kalimatnya kan? Betul ya? Itu orang hebat. Apakah dengan dia menjaga idealismenya akan kemudian menjadi orang besar? Jelas. Tapi apakah kemudian berbahagia dengan ukuran materi? Belum tentu. Pilihan ketika nanti kita lulus dari kuliah hanya dua, Mas Oke. Menjaga idealisme kita atau menjadi pragmatis. Contoh pragmatis tadi adalah cari muka ya. Anda tidak perlu mencari muka. Dengan konsistensi Anda, dengan prestasi Anda, dengan kemampuan Anda, dengan sendirinya orang akan mengakui. Tapi perlu waktu. Orang yang cari muka biasanya pengennya instan, dapat posisi, dapat jabatan, dapat kemewahan, ya kan? Tapi juga akan instan habisnya. Dan tidak pernah sejarah akan mencatat mereka itu sebagai orang besar. Paham ya? Sejarah tidak akan pernah mencatat orang-orang yang pragmatis, orang-orang oportunis itu menjadi orang besar. Tapi sejarah akan adil mencatat orang-orang besar seperti Tan Malaka. Sepakat? Maka kalau Syukur punya cita-cita menjadi orang yang idealis, menjadi orang yang besar, cuma satu syaratnya, sabar. Kan sudah Syukur kan? Tinggal tambah sabar lagi, udah luar biasa. Ya, gitu ya Syukur ya. Jadi tidak perlu kita kemudian pertentangkan antara idealisme dengan pragmatisme itu. Idealisme akan menemukan muaranya, akan menemukan tujuannya, dan pragmatisme juga akan menemukan muara dan tujuannya masing-masing. Tinggal Anda memilih. Oke ya. Baik, mungkin bisa satu pertanyaan lagi kalau mau ada ingin mengajukan. Kesempatan terakhir loh ini loh. Kapan lagi bertemu akademisi yang punya pengalaman banyak terhadap organisasi, itu sangat jarang ditemukan Pak. Kalau boleh saya jujur, beberapa kali saya bertemu dengan akademisi itu untuk mengulik hal-hal yang mendasar terkait organisasi itu masih sangat jarang ditemukan. Jadi kapan lagi kita bisa mendalami bagaimana berproses dalam organisasi kalau bukan untuk saat ini. Jadi ayo dong, satu pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau? Atau dicukupkan? Oke, mungkin dicukupkan. Tadi saya mau nanya. Boleh. Boleh. Boleh jadi kalau sama audiensnya kali aja kan mereka punya agenda. Kalau nggak boleh bisa kita cukupkan. Gimana? Oke. Mungkin nggak tahu sih Pak, apakah pertanyaan saya ini masih berhubungan dengan pertanyaan Syukur tadi terkait idealis? Kalau saya lebih ingin bertanya terkait
terkait ambisi, Pak. Bagaimana ketika kita menjadi seorang mahasiswa, bagaimana cara kita untuk menanamkan ambisi dalam berorganisasi? Karena menurut saya pribadi yang sudah punya sedikit pengalaman, sangat sedikit dibanding Bapak dalam berorganisasi, ingin berorganisasi aja itu menurut saya tidak cukup. Untuk dalam diri mahasiswa itu kita perlu ambisi untuk berorganisasi, kita perlu ambisi untuk mengembangkan organisasi yang kita ikuti, kita perlu berambisi bagaimana caranya kita ikut organisasi bukan sekedar menyelenggarakan acara apa, tapi kita seperti yang telah Bapak ceritakan pengalaman Bapak tadi, bagaimana kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik itu dengan desa binaan, penelitian lapangan ataupun hal-hal lainnya, atau mungkin pengalaman Bapak yang pernah menjabat beberapa kali sebagai ketua dalam organisasi yang berbeda. Itu kan kalau tidak ada ambisi, menurut saya hal itu tidak akan terjadi, Pak. Kalau tidak ada ambisi, organisasi itu tidak akan berkembang. Bagaimanapun mau dia disupport dana dengan dana yang jumlah yang banyak, mau dia mendapat dukungan dari aparatur negara mungkin atau pejabat-pejabat negara, tapi kalau dari sisi anggotanya sendiri tidak ada ambisi untuk berkembang, baik itu mengembangkan organisasi atau mengembangkan dirinya sendiri dalam organisasi tersebut, ya tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kembali lagi ke inti pertanyaan saya, bagaimana cara menanamkan jiwa di mahasiswa agar tidak cukup kita berpartisipasi, tapi kita juga harus punya ambisi ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik. Bagus ya pertanyaannya. Siapa namanya? Salina. Sekarang semester berapa? 7. S1 juga mau sudah ya? Ya. Mau selesai ya? Iya. Jadi yang pertama, bedakan antara ambisi dengan ambisius. Itu satu dulu. Ambisi itu wajib, ambisius itu jangan. Ambisi itu wajib. Semua orang harus punya ambisi, karena ambisi itu menjadi self motivation, menjadi motivasi personal. Tapi ambisius itu adalah kata sifat yang bisa jadi negatif, karena bisa berakibat destruktif ya, merusak. Kalau kita ambisius, apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi ambisi sekali lagi harus kita miliki sebagai self motivation. Saya dulu punya ambisi untuk menunjukkan bahwa orang Banjar, orang kampung di Banjar itu bisa bersaing dengan orang-orang atau mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ada di Jogja, khususnya di kampus saya. Saya waktu itu ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa menjadi ketua BEM di Fakultas Farmasi Universitas Samadhi. Ambisi saya. Tapi caranya untuk mencapai ambisi tadi, nah itu yang tidak boleh ambisius. Maka kita harus menunjukkan kapasitas dan prestasi. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus menunjukkan kapasitas. Sebelum saya menjadi ketua BEM di fakultas, saya mengikuti dulu semua kegiatan organisasi, baik itu pelatihan kepemimpinan maupun program kerja yang ada di BEM. Percaya nggak? Saya pernah jadi anggota seksi kebersihan, perlengkapan, keamanan itu. Saya pernah jadi anggota seksi konsumsi. Saya pernah jadi anggota seksi kesekretariatan. Saya pernah jadi anggota seksi acara pada saat saya semester 1. Jadi ketika saya semester 5 jadi ketua BEM fakultas itu, saya melalui proses itu. Di semester 2 saya naik pangkat jadi koordinator seksi. Di semester 3 saya naik pangkat jadi ketua panitia pada program kerja, pada kegiatan yang ada.
tidak bisa cukup hanya dengan ambisi. Belajar secara berproses. Yang berikutnya, untuk sukses itu perlu link, perlu jejaring. Tidak bisa kita hanya sendiri. Contoh tadi, kita berorganisasi, kita punya senior, kita punya orang besar yang kita jadikan sebagai guru, maka itu akan menjadi privilege kita. Itu yang akan menjadi keuntungan kita. Dan biasanya mentor-mentor kita, senior-senior kita, guru-guru kita, itulah yang nanti menjadi inspirator, motivator, dan fasilitator kita untuk sukses dan karir. Kita buka-bukaan aja lah. Mas Randini ini adalah aktivis PMII Kalimantan Selatan. Beliau pernah menjadi ketua PKC. PKC itu apa nih? Pengurus koordinator cabang. Jadi semua cabang PMII se-Kalimantan Selatan ini beliau bosnya. Beliau ketuanya di tingkat provinsi. Beliau dalam proses di organisasi tadi tentu ada mentornya kan? Ada seniornya kan? Ya. Ada gurunya kan? Maka mentor, senior, dan guru tadi yang kemudian akan memfasilitasi beliau, yang akan membangun link jejaring untuk beliau bisa sukses sampai akhirnya menjadi komisioner KPID. Begitu juga yang saat ini menjadi aktivis misalnya di HMI. Ketika selesai kan jadi anggota KHMI kan? Tentu mereka juga akan difasilitasi melalui jejaring organisasinya. Tadi ada yang dari IPM. Salah satu tokoh IPM itu sekarang menjadi wakil menteri ATR BPN, Badan Pertanahan Negara. Luar biasa kan? Salah satu sekjennya PSI itu. Siapa? Tuh, Raja Antoni ya. Raja Antoni itu mantan ketua umum IPM di pusat. Sekarang menjadi wakil menteri ATR, Badan Pertanahan Negara. Wakil menteri. Otomatis yang pernah tadi si Fuad pernah jadi ketua IPM itu, dia punya jejaring, dia punya privilege ke wakil menteri kalau dia punya urusan di bidang itu. Saya kebetulan dulu aktif di ISMA Parsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi di tingkat nasional. Salah satu senior saya sekarang menjadi Dirjen Parmalkes di Kementerian Kesehatan. Sehingga setiap saat saya mau berkunjung, saya mau berdiskusi dengan beliau, saya dikasih karpet merah. Jadi sekali lagi kita punya mentor, punya guru, punya senior, punya relasi yang baik, itu juga akan menghantarkan kita pada posisi yang kita inginkan. Karena ambisi saja secara individu tidak cukup. Kita harus diarahkan, kita harus ditarik, kita harus didukung untuk sampai pada posisi yang kita inginkan. Itu ya, Mas ya, Mas Fahmi ya. Boleh ini banyak visi kawan, visi guru, visi mentor. Kita kan tahu guru mentor kita kan itu kita jadi apa? Siapa tahu jadi Pak Jokowi, yang jadi presiden, lanjut. Pengawal non presiden ya Allah. Ya. Jadi itu yang secara pengalaman pribadi saya lakukan. Termasuk saya duduk di depan sini, saya punya posisi saat ini di akademik, saya punya posisi saat ini di organisasi profesi, saya pernah jadi calon bupati Kabupaten Barito Kuala. Itu semua bukan usaha saya pribadi. Itu adalah ambisi saya yang kemudian dibantu oleh relasi, oleh mentor, oleh kawan, oleh guru, dan semua orang yang kemudian membantu saya. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban yang sangat memuaskan. Mungkin kita tutup diskusi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Hasan Ismail S. from MM atas materi yang luar biasa yang disampaikan pada kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan
bisa membawa berkah dan menjadi dalam kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita mengucap hamdalah. Baik hadirin yang saya muliakan, tibalah kita di penghujung waktu. Untuk itu saya dan segala panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang sudah berhadir, kepada Bapak pemateri yang sudah berhadir, kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir. Semoga panjang langkah kita untuk bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu saya saling nomor acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh beri tepuk tangan untuk kita.